Selamat datang kembali di channel TKC Family. Kali ini, kami akan berbagi kisah inspiratif tentang perjalanan cinta Raka dan Maya. Dari momen indah bulan madu mereka di sebuah pulau, hingga bagaimana kenangan itu menjadi fondasi kuat bagi kehidupan pernikahan mereka. Ikuti kisah manis mereka, mulai dari kebiasaan kecil yang mempererat hubungan, hingga janji cinta yang terus mereka jaga, seiring bertambahnya usia pernikahan, dan hadirnya calon buah hati tercinta. Kisah ini adalah pengingat bahwa cinta sejati tumbuh dalam keseharian, saling mendukung, dan kesediaan untuk terus milih satu sama lain setiap hari. Jangan lewatkan cerita penuh makna ini hanya di TKC Family. Di sebuah pulau yang tenang dengan iklim tropis, Raka dan Maya baru saja tiba untuk bulan madu mereka. Laut biru terbentang luas di depan mereka. Pasir putih terasa lembut di kaki mereka, dan suara ombak membawa kedamaian yang mereka dambakan setelah segala hiruk-pikuk pesta pernikahan. Mereka memilih untuk menghabiskan hari-hari pertama dengan sederhana, berjalan di pantai, menikmati matahari terbenam, dan mengobrol di bawah langit malam yang bertabur bintang. Pada malam pertama di pulau itu, saat makan malam yang diterangi lilin di pinggir pantai, Raka tersenyum memandang Maya dan berkata, "Sepertinya ini pertama kalinya kita benar-benar bisa duduk santai setelah semua acara resepsi selesai." Maya tertawa kecil, lalu mengangguk. "Setuju, selama ini kita selalu sibuk dengan rencana, tamu, dan segala macam detail pernikahan." Merasa rileks, mereka mulai berbicara tentang hal-hal yang selama ini jarang mereka bahas, seperti masa kecil, mimpi-mimpi yang belum pernah diungkapkan, dan harapan-harapan untuk masa depan. Malam itu, obrolan mereka mengalir begitu dalam. Masing-masing merasa menemukan sisi baru dari orang yang telah menjadi pendamping hidupnya. Pada hari ketiga, mereka mencoba sesuatu yang baru, snorkeling di laut lepas. Maya sebenarnya agak ragu karena ia tak pandai berenang, tapi Raka meyakinkannya dengan sabar, menggenggam tangannya, dan bersama-sama mereka menyelam ke dunia bawah laut yang penuh warna. Terumbu karang dan ikan-ikan berwarna cerah membuat Maya terpesona. Di saat yang sama, ia merasa semakin dekat dengan Raka karena keberanian kecil yang ia temukan berkat dorongan dari suaminya. Kembali ke daratan, Raka tersenyum penuh kemenangan. "Lihat kan, kamu bisa. Kadang kita cuma perlu melangkah sedikit keluar dari takut." Malamnya, setelah mandi dan berganti pakaian, mereka berjalan di taman hotel yang sepi, di mana lampu-lampu taman yang redup menciptakan suasana romantis. Raka menggenggam tangan Maya, lalu tiba-tiba berhenti di bawah pohon besar yang rindang. Ia memandang Maya dengan serius. "Kamu tahu, aku masih ingat hari pertama kita bertemu," katanya. "Saat itu, aku tidak pernah membayangkan kita akan sampai di titik ini. Dan sekarang di sini kita memulai hidup baru bersama." Maya tersenyum, merasa kehangatan memenuhi hatinya. Ia mengangguk pelan. "Dan aku senang kita di sini sekarang, belajar dan menemukan hal-hal baru tentang satu sama lain." Dalam momen itu, mereka merasa seolah-olah hanya ada mereka berdua di dunia ini. Kehadiran satu sama lain membawa ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka menyadari bahwa bulan madu ini bukan hanya tentang menikmati tempat baru, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan, menerima kekurangan, dan membangun harapan bersama. Hari-hari berikutnya mereka habiskan dengan santai. Alih-alih menjadwalkan kegiatan padat, mereka memilih untuk mengalir, menikmati apapun yang ditawarkan hari itu. Ada kalanya mereka hanya duduk di balkon kamar membaca buku atau sekadar menikmati suara alam. Tanpa ekspektasi yang terlalu tinggi, tanpa target harus mengunjungi tempat tertentu, mereka justru merasa lebih damai dan lebih dekat. Saat hari terakhir tiba, Raka dan Maya duduk di pantai lagi, menikmati matahari terbenam untuk terakhir kalinya di pulau itu. Tak perlu banyak kata, keduanya tahu bahwa kenangan ini akan mereka bawa selamanya. "Terima kasih untuk perjalanan ini," ucap Maya pelan. "Aku merasa kita belajar banyak tentang satu sama lain." Raka memeluknya dan berkata, "Ini baru permulaan. Aku berjanji kita akan terus menciptakan kenang-kenangan indah seperti ini." Raka menarik Maya ke dalam pelukannya. Tubuh mereka bersentuhan dalam kehangatan, namun semuanya terasa begitu alami dan nyaman. Raka tak terburu-buru. Ia hanya memeluk istrinya, membiarkan keintiman itu tumbuh perlahan, tanpa tekanan, tanpa paksaan. Mereka berbicara pelan, saling berbagi rahasia kecil yang belum pernah diceritakan, saling membisikkan harapan-harapan sederhana yang ingin mereka bangun bersama. Tawa, senyuman, dan bisikan lembut mengisi kamar itu. Di tengah canda dan obrolan ringan, mereka merasakan betapa hangatnya cinta yang sudah lama mereka bangun.
Satu demi satu, pakaian Raka dan Maya terlepas, digantikan oleh kehangatan yang mengalir begitu saja. Maya memejam matanya saat Raka membelai rambutnya dengan lembut. Mereka menyatu dalam ketenangan malam, tidak tubuh, biarkan perasaan itu mengalir seperti ombak yang menyapu pantai. Malam terus berlalu, namun bagi mereka waktu seolah berhenti. Kamar itu menjadi saksi bisu akan kebahagiaan dua insan yang saling mencintai, yang tak lagi memiliki jarak, tak lagi memiliki sekat. Saat sinar bulan menerobos jendela, Raka dan Maya tertidur dalam pelukan, tersenyum damai dengan hati yang penuh kebahagiaan. Bagi mereka, malam itu adalah malam yang syahdu dari sebuah perjalanan bulan madu mereka. Dengan hati yang penuh cinta dan keyakinan, mereka meninggalkan pulau itu, membawa pulang bukan hanya cerita tentang tempat eksotis, tetapi juga ikatan yang semakin kuat, bekal untuk perjalanan panjang mereka sebagai pasangan suami istri. Sekembalinya dari bulan madu, Raka dan Maya kembali ke kehidupan sehari-hari dengan semangat baru. Ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka, sebuah kehangatan yang lebih kuat, sebuah pengertian yang lebih mendalam. Mereka telah belajar untuk menghargai momen-momen kecil bersama, dan kini kebiasaan positif yang mereka bangun selama bulan madu mulai mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Maya selalu menyempatkan diri membuatkan sarapan untuk Raka. Mereka duduk bersama di meja makan, menikmati pagi dengan obrolan ringan tentang rencana hari itu. Tak jarang, Maya tersenyum melihat betapa Raka dengan sabar mendengarkan ceritanya, meskipun hanya tentang hal-hal sederhana. Kebiasaan ini menjadi ritual yang mereka nantikan setiap hari, momen singkat yang membuat mereka merasa terhubung. Pada malam hari, Maya selalu berusaha benar-benar hadir bagi Raka sebelum tidur, tanpa gangguan ponsel atau pikiran-pikiran tentang pekerjaan. Mereka saling berbagi cerita tentang hari mereka, menanyakan kabar satu sama lain dengan penuh perhatian. Tanpa mereka sadari, kebiasaan ini menumbuhkan keintiman yang semakin dalam. Maya menyadari bahwa kebahagiaan dalam pernikahan tidak selalu berasal dari hal-hal besar, tetapi dari kesederhanaan sehari-hari yang mereka jaga dengan penuh cinta. Di akhir pekan, Raka mengajak Maya dengan sebuah ide. Bagaimana kalau kita coba camping di pegunungan? Tanyanya sambil tersenyum penuh harap. Maya awalnya ragu, mengingat ia bukan tipe orang yang terbiasa dengan alam terbuka. Namun, teringat akan kenangan snorkeling mereka saat bulan madu, ia akhirnya setuju. Mereka menghabiskan malam di bawah langit gelap dengan jutaan bintang di atas, meringkuk di dalam tenda, saling menghangatkan dengan pelukan. Di keheningan malam, Maya berbisik, "Aku bahagia karena kamu selalu membuatku berani mencoba hal-hal baru." Raka tersenyum, mengecup keningnya. "Aku juga belajar banyak darimu. Bersamamu, aku merasa hidup lebih berwarna." Malam itu, di tengah dinginnya angin pegunungan, mereka berbicara tentang mimpi-mimpi mereka, tentang rumah yang ingin mereka bangun, bahkan tentang anak-anak yang mungkin akan mengisi hidup mereka suatu hari nanti. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka ingin menjadi orang tua yang suportif, menciptakan lingkungan penuh kasih untuk keluarga kecil mereka. Percakapan itu sederhana namun penuh makna, membuat mereka merasa semakin dekat dan terhubung. Hari-hari berlalu, dan kebiasaan positif yang mereka ciptakan semakin memperkuat hubungan mereka. Dalam setiap tantangan dan setiap perselisihan kecil, mereka belajar untuk kembali ke momen-momen indah itu, mengingat betapa berharganya satu sama lain, betapa kuatnya ikatan yang telah mereka bangun. Di pagi hari di gunung, mereka duduk di depan tenda sambil menikmati teh hangat dan suasana pagi yang tenang. Maya menatap suaminya dan berkata, "Terima kasih karena sudah menjadi teman hidup yang begitu sabar dan penuh perhatian." Raka memandangnya dan tersenyum lembut. "Kita ini tim. Sejak kita menikah, kita berjanji untuk saling mendukung dalam segala hal. Aku bersyukur karena aku menikah dengan seseorang yang membuatku merasa utuh." Di bawah langit pagi, mereka duduk berdua dalam keheningan yang nyaman, merasakan bahwa cinta mereka telah berkembang jauh lebih dalam dari yang pernah mereka bayangkan. Mereka tahu perjalanan ini masih panjang dan pasti akan dipenuhi berbagai rintangan. Namun, dengan setiap langkah yang mereka ambil bersama, dengan setiap kebiasaan kecil yang mereka pupuk, mereka percaya bahwa cinta mereka akan terus bertumbuh, menjadi lebih kuat, lebih matang, dan lebih harmonis. Bagi Raka dan Maya, pernikahan bukan sekadar ikatan, melainkan pondasi bagi hubungan mereka.
Sebuah perjalanan yang mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan dalam pernikahan adalah tentang saling menghargai, saling mendukung, dan tidak pernah berhenti belajar untuk mencintai satu sama lain dengan lebih baik setiap harinya. Tahun-tahun pun berlalu, dan Raka serta Maya menjalani kehidupan pernikahan mereka dengan segala dinamika yang menyertainya. Mereka menghadapi berbagai ujian dalam pernikahan. Tahun-tahun penuh tawa, hari-hari penuh tantangan, malam-malam penuh pelukan, dan juga saat-saat penuh air mata. Namun dalam setiap ujian itu, kenangan bulan madu mereka selalu menjadi pijakan, pengingat akan ikatan yang dalam, dan akan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka pupuk untuk menjaga cinta tetap hidup. Pada tahun kedua pernikahan mereka, Raka dan Maya memutuskan untuk kembali mengunjungi pulau tempat mereka berbulan madu dulu. Kali ini, Maya sedang hamil. Mereka tertawa kecil sambil memandangi pantai yang dulu pernah mereka kunjungi. Mengenang malam-malam di mana mereka berjanji untuk saling mendukung dan mencintai dalam setiap langkah perjalanan. Saat matahari mulai terbenam, mereka duduk di pasir, melihat laut biru yang tak pernah berubah. Ketika ombak kecil menyentuh kaki mereka, Raka dan Maya saling menggenggam tangan, merasakan seolah waktu berhenti sejenak. Dalam keheningan senja, Maya menoleh pada Raka dengan senyum menghiasi wajahnya. "Kamu tahu, tidak pernah kusangka perjalanan kita akan seindah ini," bisik Maya. Raka mengangguk, matanya memandang Maya dengan penuh cinta. "Aku juga. Tapi aku selalu tahu, sejak hari pertama kita di sini, bahwa apapun yang terjadi, kita akan selalu bersama, menghadapi semuanya." Mereka duduk bersama, menyaksikan matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Di bawah langit senja yang berwarna oranye keemasan, mereka menyadari bahwa cinta mereka telah tumbuh jauh lebih dalam daripada yang pernah mereka bayangkan. Pulau ini, yang dulu menjadi saksi awal perjalanan mereka sebagai suami istri, kini menjadi saksi janji baru. Janji untuk terus mencintai, mengasihi, dan saling menjaga. Ketika malam tiba, Raka dan Maya kembali ke penginapan. "Apakah kamu baik-baik saja, sayang?" tanyanya penuh perhatian. Maya mengangguk, tersenyum. "Iya, Mas. Aku bahkan bisa jalan-jalan di Pai tanpa merasa mual." Oh, dengan hati-hati, mereka berbagi momen intim. Namun Raka selalu memastikan Maya merasa nyaman. Ia memilih posisi di mana Maya bisa berbaring dengan santai, dan beberapa bantal diletakkan di sekitar pinggul dan punggungnya sebagai penyangga. Keduanya saling berbisik, menertawakan hal-hal sederhana, mengingat masa-masa pacaran dulu, dan menikmati keintiman yang tak melulu tentang fisik, tapi lebih pada kedekatan hati. Di malam-malam itu, Raka semakin memahami arti dari mencintai dengan penuh kesabaran. Ia tahu bahwa cinta bukan soal memaksakan, tetapi soal memahami kebutuhan pasangan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka memejamkan mata, menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang hari-hari tanpa cela atau hidup yang selalu sempurna. Cinta sejati adalah tentang kebersamaan yang tulus, tentang dukungan dalam setiap tantangan, dan tentang kesediaan untuk tetap saling memilih hari demi hari. Cerita ini berakhir bukan sebagai akhir dari perjalanan mereka, melainkan sebagai bab yang penuh kenangan dan janji yang akan mereka bawa selamanya. Mereka tahu bahwa hidup masih panjang, penuh dengan petualangan yang belum terungkap, dan bersama-sama, mereka siap menyambut setiap harinya dengan cinta yang tak pernah pudar.